Haleluya, saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Renungan malam adalah renungan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian dan renungan pengantar tidur setiap saudara. Dengan harapan saudara akan diberkati oleh firman Tuhan setiap harinya melalui renungan malam hari ini. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, supaya setiap hari saudara diberkati oleh firman Tuhan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap jam 7 malam, saudara mendapatkan video renungan yang baru di channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui firman Tuhan di channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Malam ini saudara akan beristirahat dengan penuh dengan damai sejahtera Tuhan setelah saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan setelah saudara akan didoakan melalui video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami akan kembali merenungkan firman-Mu sebelum kami akan beristirahat. Biarlah saat ini Engkau berfirman kepada kami, nyatakan kehendak-Mu, nyatakan kerinduan-Mu bagi kami ya Tuhan. Terangi hati kami dengan firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami siap merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini, sebelum kita akan beristirahat bersama, adalah topik tentang menjalani proses menuju sesuatu yang besar yang Tuhan persiapkan, mujizat yang besar yang Tuhan persiapkan bagi setiap kita. Saudara, hidup ini berbicara tentang proses. Segala sesuatu harus melalui proses. Kalau ada sesuatu yang tidak melalui proses, maka nilainya tidak akan terlalu berarti. Kalau ada sesuatu yang instan, maka nilainya tidak terlalu berarti. Tetapi sesuatu yang besar, sesuatu yang bernilai tinggi, sesuatu yang luar biasa, itu harus melalui satu proses, bahkan proses yang berat, proses yang besar. Demikian kita saudara, dalam kita mengiring Tuhan, kalau kita mau mengalami perkara-perkara yang besar, kalau kita rindu melihat dan menerima perkara besar yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, kita harus melalui yang namanya proses. Tanpa proses, tidak akan ada yang berarti saudara. Bahkan orang-orang yang mencapai sesuatu, menerima sesuatu, mendapatkan sesuatu tanpa proses, orang itu tidak akan terlalu menghargai apa yang dia terima, apa yang dia peroleh. Bahkan orang-orang yang tidak menjalani satu proses mencapai sesuatu, biasanya orang itu tidak akan bisa bertahan dalam apa yang dia capai. Saudara, ada orang-orang yang sampai di titik tertentu, tapi ketika dia sampai di titik itu, malah pencapaian yang dia capai itu menghancurkan kehidupannya. Saya banyak belajar dari orang-orang yang saya gembalakan. Misalnya ada salah satu jemaat yang mengalami kehidupan yang begitu susah, lalu kemudian mereka meminta supaya mereka diberkati, mereka berdoa, bahkan meminta doa supaya diberkati, dan akhirnya diberkati. Tetapi ada yang menjadi masalah dalam prosesnya, di mana mereka tidak menjalani proses itu di dalam Tuhan. Mereka rindu diberkati, dan akhirnya mereka berjuang, dan memang akhirnya diberkati, tapi prosesnya tidak mereka jalani sesuai dengan kehendak Tuhan. Prosesnya tidak mereka jalani sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Dan sangat menyedihkan saudara, setelah mencapai keberhasilan itu malah menghancurkan hidup mereka. Keberhasilan itu menghancurkan keluarga mereka.
dan keberhasilan itu akhirnya menjatuhkan mereka bergelimang dosa. Masih jauh lebih baik dulu waktu mereka susah, waktu ekonomi mereka susah, mereka malah berhutang. Masih jauh lebih baik itu daripada setelah mereka berhasil, saudara, karena semuanya hancur-hancuran. Bahkan beberapa dari anggota keluarga tersebut mengalami kematian oleh karena hidup dalam dosa. Bayangkan, saudara, bayangkan bahwa pencapaian tanpa satu proses itu malah berbahaya. Hari ini apa yang sedang saudara perjuangkan? Hati-hati dengan apa yang sedang saudara perjuangkan. Apakah saudara sedang menjalani prosesnya dalam Tuhan atau tidak? Karena apa yang saudara perjuangkan tanpa saudara menjalani prosesnya di dalam Tuhan, itu berbahaya bagi saudara. Puji Tuhan, saudara, itu yang saya rindu kita belajar di malam hari ini. Bagaimana kita menjalani proses dalam hidup ini untuk mengalami, mencapai sesuatu yang besar di hadapan kita yang Tuhan sudah persiapkan bagi kita. Adapun topik firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di malam hari ini, saudara, adalah dari Mazmur pasal yang ke-13, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan digali secara objektif untuk menemukan apa maksud firman Tuhan, untuk menemukan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan secara objektif. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Doa kepercayaan. Mazmur 13 ayat 1 sampai ayat 6. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi, Tuhan, Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Puji Tuhan, saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah Mazmur dari Daud, di mana di dalam Mazmurnya ini Daud mengungkapkan satu penantian. Daud mengungkapkan satu proses yang dia jalani, di mana dalam penantian itu ada satu kondisi yang dia sedang mengalami sesuatu kesulitan yang dia butuh pertolongan Tuhan. Satu keadaan, satu situasi yang dia butuh campur tangan Tuhan. Dan kemungkinan besar, saudara, situasi sulit yang dia alami itu atas perbuatan dan kelakuan dari musuh-musuhnya. Itu sebabnya dia berkata kepada Tuhan bahwa dia rindu jawaban dari Tuhan. Dia rindu campur tangan Tuhan. Dia rindu mujizat Tuhan. Dan dalam kerinduannya untuk mengalami campur tangan Tuhan, ada proses yang dia jalani, saudara. Ada proses yang dia hadapi. Bahkan proses itu kemungkinan begitu panjang dia alami, sehingga sampai dia berkata, berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Sampai 3 kali dia berkata, saudara, berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Karena situasi yang panjang itu, saudara, hampir-hampir Daud tidak sanggup untuk menjalani prosesnya. Hampir-hampir Daud putus asa menjalani prosesnya.
Tetapi kita akan lihat bagaimana Daud tetap bertahan. Dia tetap jalani proses itu sekalipun berat. Dia tetap jalani proses itu sekalipun sulit. Dia sampai berkata, saudara, jangan sampai musuh-musuhku bersuka cita terhadap aku. Jangan sampai musuh-musuhku bersorak-sorai melihat aku kalah, melihat aku hancur, melihat aku binasa, dan kemudian mereka bersorak-sorai atasku. Jadi ada satu situasi, saudara, Daud menghadapi kesulitan yang sangat sulit, dan dia jalani proses dalam Tuhan, dan dalam prosesnya itu dia sangat berharap pertolongan Tuhan, dan dia sangat berharap supaya dia mengalami mujizat Tuhan, supaya jangan sampai musuh-musuhnya bersuka cita terhadap dia, supaya jangan sampai musuh-musuhnya berpikir bahwa dia telah kalah, dia telah binasa, dan kemudian musuh-musuhnya bersorak-sorai. Sekalipun berat dia jalani proses itu, saudara. Sekalipun sulit dia jalani proses itu. Sampai akhirnya di ayat 6 bagian terakhir, di sana dikatakan kalimat terakhir sekali, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Sampai akhirnya penantian itu, saudara. Sampai akhirnya kesabaran menjalani proses yang Tuhan izinkan dia alami berbuah manis. Karena pada akhirnya di kalimat terakhir dia menyaksikan, ia telah berbuat baik kepadaku. Akhirnya Tuhan menyatakan kebaikannya bagi dia. Akhirnya Tuhan mewujudkan apa yang dia rindukan. Akhirnya Tuhan mewujudkan apa yang dia butuhkan. Sampai tidak terjadi musuh-musuhnya bersuka cita terhadap dia, tetapi malah dia mengalami kemenangan yang luar biasa dalam proses yang dia jalani, saudara. Saat ini, apa situasi yang sedang saudara alami? Dan bagaimana saudara menjalani situasi, masalah, persoalan, kesulitan yang mungkin sedang saudara pikul, yang mungkin sedang saudara hadapi di dalam perjalanan kehidupan saudara? Mungkin saat ini ada saudara yang merasa beban yang saudara pikul begitu beratnya, saudara. Masalah yang tindih menindih itu begitu beratnya. Hampir-hampir saudara merasa tidak sanggup. Hampir-hampir mungkin saudara merasa tidak mampu. Itu pernah dialami oleh Daud, saudara. Sampai akhirnya 3 kali dia berkata, berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Kenapa, saudara? Karena pertolongan itu tidak kunjung tiba. Pertolongan Tuhan tidak kunjung dia lihat. Mujizat Tuhan tidak kunjung dia lihat. Hari ini pun dalam perjalanan kehidupan saudara, dalam saudara menjalani proses yang Tuhan izinkan saudara alami, mungkin proses itu berjalan begitu lama. Mungkin proses itu terasa begitu panjang. Berapa lama lagi aku akan melihat mujizat Tuhan? Berapa lama lagi masalah ini akan terselesaikan? Berapa lama lagi penyakit ini akan disembuhkan? Berapa lama lagi situasi dan keadaan ekonomi ini akan menjadi semakin baik? Berapa lama lagi, berapa lama lagi, dan berapa lama lagi? Mungkin saat ini saudara, hampir-hampir saudara menyerah. Mungkin saat ini atas situasi itu hampir-hampir saudara putus asa. Saudara terasa tidak sanggup lagi untuk menjalaninya. Saudara merasa seperti Daud, berapa lama lagi? Apakah aku harus menjalani begini terus? Apakah situasi ini akan begini terus? Apakah situasi yang berat dan sulit ini akan berlalu dalam jangka waktu yang lama lagi? Berapa lama lagi aku harus menghadapi ini? Berapa lama lagi aku harus memikul beban ini? Berapa lama lagi aku harus menanggung sakit ini? Berapa lama lagi aku harus ditindas? Berapa lama lagi aku harus diperlakukan tidak baik? Berapa lama lagi aku harus mengalami kesulitan ekonomi? Berapa lama lagi, dan berapa lama lagi?
Mungkin itu situasi-situasi yang sedang saudara alami saat ini. Tapi dalam semua situasi itu, saat ini saya rindu mengajak saudara untuk tetap bertahan, saudara. Untuk tetap menjalani prosesnya. Betapa sulit pun itu, berapa lama lagi dan berapa jangka waktu lama pun itu, saudara, tetap bertahan. Jangan menyerah, jangan putus asa, jangan undur, saudara. Tetap bertahan. Tetap bertahan. Karena pada faktanya, saudara, Daud ini mengalami kebaikan Tuhan ketika dia bertahan, sekalipun pada awalnya hampir-hampir dia menyerah. Pada awalnya hampir-hampir dia putus asa. Tetapi pada akhirnya dia mengalami kebaikan Tuhan. Sekalipun hampir-hampir dia menyerah, tetapi ketika dia tetap bertahan, ketika dia tetap berjuang, pada akhirnya dia menyaksikan bahwa dia mengalami kebaikan Tuhan. Demikian juga saya dan saudara. Ketika kita tetap bertahan, saudara, kita tidak menyerah, kita tetap berjuang, kita tetap maju. Kita hadapi prosesnya, kita jalani semua prosesnya, maka pada akhirnya kita akan melihat perbuatan baik Tuhan. Itu sebabnya tetaplah bertahan. Mungkin saudara berkata, terlalu berat pendeta. Ya, saya memahami saudara, karena saya pun seringkali ada dalam situasi-situasi yang sulit dan berat. Saya pernah mengalami situasi yang sangat membingungkan. Di video-video sebelumnya saya pernah menyaksikan, saudara, satu kali istri saya mengalami penyakit yang sangat parah, sampai dia tidak bisa ngapa-ngapain, saudara. Itu tidak lama setelah kami menikah. Waktu itu saya ingat, masak pun harus saya yang melakukan. Nyuci piring, nyuci pakaian harus saya yang melakukan. Karena dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Begitu parahnya waktu itu. Ekonomi begitu sulit, saudara. Karena kami merintis gereja di pedesaan. Dan jemaat hanya beberapa anak sekolah minggu dan beberapa anak sekolah waktu itu. Tetapi namun demikian saya berjuang, saya bawa istri saya berobat. Sehingga pada waktu itu saya ingat, sekitar 15 tahun yang lalu, tetapi kami membutuhkan dana sekitar 1,5 sampai 2 juta waktu itu, saudara. Bayangkan betapa berat situasi itu. Saya merintis, dan saya merintis organisasi gereja saya, saudara. Kami tidak punya gaji bulanan, kami hidup dari pelayanan yang kami rintis. Bayangkan situasi itu. Tetapi waktu itu saya berjuang juga. Saya bawa istri saya untuk berobat. Dan kemudian kami butuh uang 1,5 sampai 2 juta setiap kali kami berobat. Kami berobat 1 bulan sekali, saudara. Dan dokter menyarankan kami berobat 6 bulan. Waktu itu saya jalani juga sampai 7 bulan. Dan dalam perjalanan itu, saudara, Tuhan lakukan mujizat. Tuhan lakukan mujizat. Kami tetap bertahan sekalipun kadang sulit. Ada satu situasi, satu keadaan pada waktu itu, saudara, di mana besoknya saya harus membawa istri saya untuk berobat. Dan kemudian pada hari Minggu, saya mengingat sekali pada waktu itu, saudara. Selesai ibadah biasa, istri saya menghitung persembahan dengan jemaat 15 orang. Besoknya kami harus berobat dan harus tersedia uang 1,5 sampai 2 juta. Dan pada waktu itu betapa kagetnya istri saya, saudara. Pengalaman yang tidak pernah dia alami. Ada orang yang memberikan ucapan syukur melebihi dari kebutuhan yang kami butuhkan untuk berobat. Padahal dia tidak tahu bahwa kami besok harus berobat. Padahal dia tidak tahu bahwa kami membutuhkan itu. Dia mengalami mujizat, dia mengalami berkat Tuhan, dan akhirnya dia memberi ucapan syukur. Itu saja.
Mujizat demi mujizat kami alami, saudara. Kami lakukan proses itu dan kami berobat. Tetapi 6 bulan tidak terjadi apa-apa, tidak ada perubahan apa-apa. Istri saya tetap sakit. Kami teruskan sampai 7 bulan. Tapi istri saya juga tetap sakit, tidak ada perubahan. Sampai akhirnya saya bingung benar, saudara. Saya tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Kami sudah berdoa. Kami sudah berobat juga. Tetapi keadaan tidak makin baik. Dalam situasi yang demikian, saudara, ada orang-orang yang menyarankan kami untuk berdukun. Bayangkan saya sebagai hamba Tuhan disarankan oleh orang lain untuk berdukun, karena mereka melihat betapa parahnya penyakit itu. Sampai ada orang yang mengatakan bahwa ibu gembala itu tidak akan lama lagi itu. Saudara, bayangkan situasi itu pada waktu itu. Tapi namun dalam situasi yang demikian, ketika kami disarankan untuk berdukun, saya berkata, kalau harus mati di jalan Tuhan, maka kami memilih mati. Kami tidak akan keluar dari jalur yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau sempat kami berdukun, siapa lagi di dunia ini yang tidak akan berdukun kalau hamba Tuhan pun berdukun. Jadi kami bertahan, saudara. Padahal pada waktu itu kami berobat pun tidak ada perubahan, sampai akhirnya kami harus berhenti berobat. Tetapi pada akhirnya kami tetap bertahan, dan akhirnya Tuhan memberi petunjuk. Saya beri istri saya jus wortel, dan setiap hari saya beri dia jus wortel, dan lama akhirnya dia sembuh total. Prosesnya tidak gampang, saudara. Ada satu peristiwa di mana saat saya pergi kunjungan ke rumah jemaat, berdoa ke rumah jemaat, pulang dari sana, saudara, sampai di rumah, karena saya bawa kunci rumah, saudara. Akhirnya saya buka pintu, saya masuk ke dalam, saya buka kamar, saya masuk ke dalam. Saat saya buka kamar, betapa kagetnya saya. Pada waktu itu istri saya lagi menggelepar-gelepar untuk menarik nafas. Betapa parahnya situasi itu pada waktu itu setelah kami berhenti berobat. Bayangkan betapa bingungnya saya pada waktu itu, saudara. Tapi dalam kebingungan itu kami tetap bertahan. Sampai akhirnya mujizat terjadi. Mungkin saat ini saudara bertanya, bagaimana saya bertahan, pendeta? Apa yang harus saya lakukan untuk bertahan? Kita belajar bagaimana Daud bertahan dalam situasi yang dia alami, sekalipun proses itu begitu panjang. Bagaimana dia bertahan? Dia berkata di ayat yang ke-6, saudara, dia ungkapkan situasinya bahwa proses itu begitu panjang, tetapi dalam proses itu dia jalani terus. Sampai akhirnya di ayat 6 bagian terakhir dia mengalami mujizat, dia mengalami kebaikan Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, bagaimana dia menjalani prosesnya? Lihat ayat 6, saudara. Di sana dia berkata, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Sekalipun prosesnya begitu sulit, sekalipun prosesnya begitu panjang, sekalipun begitu beratnya proses itu dia lalui, saudara, namun dia berkata, tetapi aku kepada kasih setiamu aku tetap percaya. Padahal, saudara, sudah begitu lama dia tidak melihat mujizat Tuhan. Proses itu begitu panjang dan dia belum melihat campur tangan Tuhan. Namun dia berkata, aku tetap percaya. Saudara, waktu istri saya sakit, prosesnya begitu panjang, dan orang-orang pun mulai menyarankan untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan saya terjepit dalam situasi itu, saudara. Jujur pada waktu itu aku bingung apa yang harus kulakukan. Jujur waktu itu semuanya sudah habis. Hanya satu yang tersisa, saudara. Iman kepada Tuhan. Aku tetap percaya bahwa Tuhan sanggup. Aku tetap percaya bahwa Tuhan akan melakukan mujizat. Aku tetap percaya kepada mujizat dan campur tangan Tuhan. Dan akhirnya mujizat itu terjadi. Demikian juga
Daud ini saudara, dalam proses yang berat, dalam proses yang sulit, dalam proses yang panjang yang dia alami, namun dia menegaskan, tetapi biarkan proses ini begitu panjang, biarkan proses ini begitu sulit, biarkan masalah ini begitu berat dan berlarut-larut, namun dia berkata, tetapi aku kepada Tuhan aku tetap percaya. Wajar pada akhirnya dia mengalami kebaikan Tuhan, saudara. Wajar pada akhirnya dia mengalami mujizat Tuhan, karena dia tetap percaya kepada mujizat Tuhan, campur tangan Tuhan, sekalipun dia belum melihat, sekalipun begitu lama prosesnya, dia tetap percaya bahwa dia akan melihat dan menyaksikan mujizat Tuhan. Prosesnya hari demi hari makin panjang, tetapi dia tetap percaya. Prosesnya hari demi hari makin berat, tetapi dia tetap percaya. Hari ini saudara, apa yang saudara alami, betapa berat dan betapa sulitnya pun itu saudara, tetap jalani prosesnya. Bagaimana untuk bertahan dalam prosesnya? Tetap percaya kepada Tuhan bahwa dia pasti akan menolong saudara, bahwa dia pasti sanggup menolong saudara, dan dia peduli kepada saudara. Tetap percaya. Daud berkata, kepada kasih setiamu aku percaya. Sekalipun dia berkata, berapa lama lagi, berapa lama lagi, berapa lama lagi, sudah sekian waktu dia belum melihat campur tangan Tuhan, tetapi dia tetap percaya bahwa Tuhan setia. Sekalipun dalam jangka waktu yang lama dia belum juga melihat pertolongan Tuhan, dia belum juga melihat mujizat Tuhan, tetapi dia menegaskan, aku percaya kepada kasih setia Tuhan. Saat ini saudara, sekalipun panjang proses yang harus saudara jalani, sekalipun berat proses yang sedang saudara alami, tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun sudah sangat mustahil sepertinya, tetaplah percaya kepada Tuhan. Saya ingat ketika orang-orang berkata tidak ada harapan, Ibu Gembala itu tidak akan lama lagi. Saya tetap percaya bahwa Tuhanku sanggup menolong aku. Sekalipun orang-orang mulai menyarankan saudara bahwa saya harus berdukun, saya tetap percaya bahwa Tuhanku lah yang akan menolong aku. Dan sampai akhirnya mujizat itu pun terjadi, dan orang-orang melihat betapa dahsyat Tuhan yang kusembah. Hari ini pun saya menegaskan kepada saudara, tetaplah percaya. Mungkin saudara berkata terlalu berat pendeta, tetaplah percaya. Mungkin saudara berkata terlalu sulit pendeta, tetaplah percaya. Sampai pada akhirnya saudara akan melihat betapa dahsyat Tuhan menolong saudara, betapa luar biasa mujizatnya yang dia nyatakan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Itu yang pertama, bukti kita tetap bertahan, yaitu kita tetap percaya Tuhan masih setia. Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti peduli, Tuhan pasti akan campur tangan. Lalu yang kedua saudara, masih di ayat 6, dia berkata, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Lalu yang kedua, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Artinya apa saudara? Yang kedua yang dia lakukan adalah dia percaya bahwa Tuhan pasti akan menyelamatkan, dan kemudian sekalipun prosesnya berat, dia jalani dengan bersukacita. Sehingga dia berkata, aku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Sekalipun penyelamatan itu belum dilihat, sekalipun penyelamatan itu belum terjadi, tetapi dia percaya Tuhan pasti akan menyelamatkan, dan kemudian hari demi hari dia jalani dengan bersukacita. Hari demi hari dia jalani prosesnya dengan bersorak-sorak kepada Tuhan. Dia percaya, dia berkata, Tuhan Engkau pasti menolong aku, haleluya. Engkau pasti campur tangan Tuhan, haleluya. Engkau pasti melakukan mujizat Tuhan, Engkau pasti menyelamatkan aku Tuhan, haleluya. Dia bersorak-sorak di hadapan Tuhan saudara. Dia tetap bersukacita di hadapan Tuhan, sekalipun prosesnya berat, sekalipun prosesnya sulit, tetapi dia tetap jalani dengan bersukacita. Hari ini, sekalipun hidup kita sedang berat, sekalipun situasinya sedang berat,
mari kita jalani dengan tetap bersukacita. Maka kita akan melihat Tuhan campur tangan. Maka kita akan melihat Tuhan menyatakan mujizatnya. Maka kita akan melihat Tuhan menyatakan campur tangannya. Dia Allah yang setia kepada saudara. Dia Allah yang peduli kepada saudara. Dia Allah yang mengasihi saudara. Sekalipun sepertinya hari ini prosesnya begitu panjang, tetap bertahan, tetap percaya, dan jaga, jalani semuanya dengan tetap bersukacita. Karena dengan saudara bersukacita saja, saudara sudah mengalami perkara besar. Karena hati yang gembira adalah obat. Dengan saudara bersukacita saja, saudara sedang menyembuhkan diri saudara. Saudara sedang menguatkan diri saudara. Dan pada akhirnya kita akan mengalami kebaikan Tuhan dengan kita tetap menjalani prosesnya dengan tetap percaya dan dengan tetap bersukacita. Percayalah, Tuhan akan campur tangan. Percayalah, Tuhan akan melakukan mujizat. Percayalah, Dia peduli dan Dia setia terhadap saudara. Kemudian yang terakhir saudara, yang dilakukan oleh pemazmur ini, yang dilakukan oleh Daud dalam proses yang panjang yang dia alami, yang dia jalani. Masih ayat 6, bagian terakhir dia berkata, aku mau menyanyikan nyanyian untuk Tuhan. Dia mau menyanyi untuk Tuhan. Dia mau memuji Tuhan. Dia mau memuliakan Tuhan. Artinya apa saudara? Dia jalani prosesnya dengan tetap memuliakan nama Tuhan. Dia jalani prosesnya dengan tetap meninggikan nama Tuhan. Sampai akhirnya dia mengalami kebaikan Tuhan. Dia berkata, Tuhan telah berbuat baik kepadaku. Jadi saudara, sekalipun proses itu hari ini masih dalam proses. Sekalipun hari ini semuanya masih dalam proses, mari tetap jalani dengan memuliakan nama Tuhan. Dan ketika mujizat itu terjadi, ketika pertolongan Tuhan dinyatakan, ketika campur tangan Tuhan dinyatakan, tetaplah memuliakan nama Tuhan. Maka saudara akan melihat campur tangan Tuhan, mujizat Tuhan, kebaikan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan saudara. Sama seperti kepada Daud, ketika dia berkata, Tuhan telah berbuat baik kepadaku. Hari ini pun Tuhan akan menyatakan kebaikannya dalam hidup saudara. Ketika saudara tetap bertahan, tetap percaya, tetap bersukacita, dan tetap memuji dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, di mana kita telah belajar Daud pernah mengalami situasi yang sulit, dan ada proses yang begitu panjang yang harus dia jalani untuk menjalani proses kesulitannya. Begitu lama Tuhan belum juga menyatakan pertolongan atas kesulitan yang dia alami. Namun demikian saudara, dia tetap bertahan dalam proses itu, sehingga pada akhirnya dia mengalami pertolongan Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya yang sudah kita belajar untuk kita terapkan, bagaimana cara Daud bertahan dalam proses yang dia hadapi. Yang pertama, dia berkata bahwa dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia percaya Tuhan setia, Tuhan mengasihi dia. Yang kedua, dia tetap bersukacita dalam Tuhan dalam menjalani prosesnya. Kemudian yang ketiga, dia tetap memuliakan Tuhan dalam menjalani prosesnya. Sampai akhirnya dia berkata dan menyaksikan, Ia telah berbuat baik kepadaku. Hari ini saudara, jalani apapun proses yang sedang saudara jalani. Jalani semuanya, tetap bertahan, jangan menyerah. Bertahanlah, jalanilah prosesnya dengan tetap percaya kepada Tuhan. Jalanilah prosesnya dengan tetap bersukacita dalam Tuhan, dan jalanilah prosesnya dengan tetap memuliakan nama Tuhan. Sampai akhirnya saudara akan mengalami kebaikan Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan ini. Saya rindu berdoa bagi saudara, untuk saudara mengalami kebaikan Tuhan, menang atas proses yang saudara alami dalam kehidupan saudara. Mari ambil sikap berdoa, kita berdoa saudara.
Terima kasih Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini, di mana mereka mungkin sedang ada dalam proses, dan proses yang mereka jalani mungkin hari ini adalah proses yang berat, proses yang sulit. Tetapi dalam semua proses itu, ajar anak-anak-Mu tetap bertahan ya Tuhan. Ajar anak-anak-Mu untuk tetap bertahan, dengan tetap percaya kepadamu, dengan tetap bersuka cita dalam Engkau, dengan tetap memuji dan memuliakan nama-Mu, sampai akhirnya mereka akan mengalami dan menyaksikan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa, jamah setiap anak-anak-Mu ini untuk mereka tetap mengalami dan bertahan dalam proses yang Tuhan izinkan mereka alami, sehingga akhirnya mereka mengalami kebaikan Tuhan. Mereka menerima dan menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Berkati anak-anak-Mu ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan berdoa syafaat. Hamba akan berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Hamba akan mendukung mereka dalam doa dalam segala pergumulan mereka. Namun sebelumnya ajar anak-anak-Mu ini berkomitmen atas firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu, dan kami akan berdoa syafaat bersama. Hamba akan mendukung mereka dalam doa dalam segala pergumulan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Setelah kita merenungkan firman Tuhan, saya percaya saat ini iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan datang kepada Dia. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan saudara, dalam segala kerinduan saudara, penyakit saudara, beban saudara, persoalan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada setiap saudara. Dia mengasihi saudara. Dia rindu menyatakan lawatannya, menyatakan kasihnya, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar. Percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tidak ada masalah saudara, penyakit saudara yang terlalu sulit bagi Tuhan. Allah sanggup menyatakan mujizatnya. Allah sanggup melakukan perkara besar di dalam kehidupan saudara. Tetap tekun berdoa saudara. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa, dan sampai hari ini saudara belum melihat jawaban dari doa saudara. Teruslah berdoa, teruslah mengetok, maka pintu itu akan dibuka bagi saudara. Teruslah berseru, maka Bapa yang baik akan menjawab segala seruan-seruan saudara. Dia peduli kepada kita. Dia akan memperhatikan orang-orang yang setia berseru kepada Dia. Puji Tuhan saudara, mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saat ini saudara, sebelum kita memohon kepada Tuhan, saya rindu kita bersyukur kepada Tuhan buat waktu yang Tuhan beri bagi kita untuk berdoa kepada Dia, untuk memohon kepada Dia, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kita sehingga kita masih dapat berdoa dan memohon kepada Tuhan. Mari kita naikkan syukur bagi Dia. Mari kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Engkau masih memberi kesempatan bagi kami untuk kami datang berseru kepada Tuhan, untuk kami datang bermohon kepada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini. Kami naikkan syukur kami bagi-Mu ya Tuhan. Kami naikkan penyembahan kami, pujian kami bagi-Mu. Sebelum kami memohon kepadamu, kami tahu Engkau Allah yang lebih tahu apa yang kami rindukan. Dan saat ini ya Bapa, kami mau muliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu, kami mau agungkan nama-Mu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, itu yang terpenting, sehingga Engkau akan mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kami. Kami rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami puji Engkau, kami agungkan Engkau,
Kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah Allah kami, termulialah Allah kami. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum saya akan menaikkan topik-topik doa untuk mendukung saudara di dalam doa, saya rindu saudara terlebih dahulu menaikkan doa-doa pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang saya tidak tahu. Ada kerinduan saudara, ada beban persoalan kehidupan saudara yang saya tidak tahu. Dan saat ini saya rindu saudara menaikkan pergumulan itu, kerinduan itu, beban itu kepada Tuhan. Dan saya mendukung saudara di dalam doa. Mulai naikkan saudara, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Mulai serukan apa yang menjadi kerinduan saudara, apa yang menjadi beban dan persoalan kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, Engkau yang tahu ya Tuhan. Apa yang menjadi beban dan persoalan mereka, Engkau yang tahu ya Bapa. Itu sebabnya saat ini dengarkan mereka. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat. Hidup mereka sedang ditindih oleh persoalan dan beban yang berat di dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Berikan kelegaan, berikan kedamaian, berikan sukacita bagi anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Engkau yang memberi kelegaan dan mengangkat segala beban mereka. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang menyerukan kerinduan-kerinduan mereka kepada Tuhan. Ya Bapa, Engkau Allah yang mendengarkan seruan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang tahu kerinduan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Engkau yang menjawab segala kerinduan anak-anak-Mu. Engkau mengulurkan tangan, memberikan jawaban atas segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang lebih tahu daripada kami tahu. Bahkan lebih dari kerinduan kami Engkau tahu ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang sanggup mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu yang sedang ditindih oleh persoalan kehidupan mereka, persoalan apapun itu, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang menolong mereka dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Engkau Allah yang sanggup menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saudara, di dalam video-video sebelumnya begitu banyak anak-anak Tuhan yang memohon doa untuk kesembuhan mereka daripada penyakit mereka. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang sakit. Ada saudara yang sedang menderita oleh karena satu penyakit. Dan saudara rindu Tuhan melakukan mujizat atas kehidupan saudara. Dengar saudara, Allah masih melakukan mujizat. Dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia masih menyembuhkan. Itu sebabnya mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman. Percaya bahwa Allah sanggup menyembuhkan saudara, apapun yang menjadi penyakit saudara. Ketika saudara datang kepada Dia dengan iman, maka segala perkara bisa jadi. Saudara, saat ini saya rindu kita datang kepada Tuhan berdoa, berseru buat penyakit saudara. Saat ini saya rindu saudara mengangkat tangan kanan saudara dan kemudian menaruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Mari kita minta dan serukan mujizat daripada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu atas segala penyakit yang mereka derita, apapun itu Tuhan. Engkaulah dokter di atas segala dokter.
Engkaulah tabib di atas segala tabib. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit kami. Firman-Mu berkata Engkau menderita, Engkau disalibkan, supaya oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang telah menanggung segala penderitaan kami. Engkau Allah yang telah menanggung segala penyakit kami, dan oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa di sorga, pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Pandang anak-anak-Mu yang sedang menumpangkan tangan di atas penyakit mereka. Saat ini biarlah Engkau mengulurkan tangan-Mu ya Tuhan. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit penyakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tengking segala penyakit dari dalam tubuh anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kesembuhan terjadi saat ini, mujizat terjadi saat ini. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mujizat kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Bapa di sorga, kehidupan anak-anak-Mu akan menjadi kesaksian bahwa Engkau Allah yang ajaib, yang melakukan mujizat bagi mereka, yang mengerjakan kesembuhan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, mujizat-Mu sedang bekerja bagi anak-anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang menderita penyakit diabetes ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bersama, Engkau Allah yang sanggup menormalkan kembali. Dalam nama Yesus, penyakit diabetes mereka dicabut dalam nama Yesus. Mereka disembuhkan dari penyakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, tiada yang mustahil bagimu Bapa. Dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit kolesterol ya Tuhan. Kami berdoa, kami berseru, biarlah normalkan kembali kolesterol mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker ya Tuhan. Bapa di sorga, tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit kanker. Dalam nama Yesus, segala bibit penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu kami tengking dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit asam lambung. Dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu, Tuhan jamah lambung anak-anak-Mu, pencernaan anak-anak-Mu ya Tuhan. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Penyakit asam lambung kami tengking dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi bagi anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mungkin kalau ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit ginjal, saat ini kami berdoa, normalkan kembali ginjal anak-anak-Mu yang sakit ginjal. Sembuhkan mereka di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang hipertensi ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Normalkan mereka yang hipertensi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara, kalau ada penyakit saudara yang belum disebutkan, yang sedang saudara derita saat ini, saya rindu saudara sebutkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan anak-Mu. Dengarkan mereka menyerukan penyakit yang sedang mereka derita. Mereka serahkan kepada Tuhan. Tuhan, kerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuhkan penyakit mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara besar. Sembuhkan penyakit mereka. Di dalam
nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, kami percaya mujizat-Mu sedang dinyatakan. Kami percaya perkara besar sedang dinyatakan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Segala bentuk penyakit mereka sudah ditengking, sudah dicabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, saat ini kalau saudara mengalami mujizat Tuhan, kalau saudara mengalami jamahan Tuhan atas penyakit saudara, silakan saksikan mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga diberkati melalui kesaksian saudara, dan mereka juga diteguhkan melalui kesaksian saudara, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini saudara, saya rindu kita berdoa buat keluarga-keluarga saudara. Mungkin ada keluarga saudara yang sedang sakit saat ini. Kita berdoa buat kesembuhan mereka, sehingga mereka pun menjadi kesaksian. Mereka pun menyaksikan betapa ajaibnya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa jika ada keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, Engkau yang mengulurkan tangan-Mu. Ada orang tua yang sakit, ada suami istri yang sakit, ada anak-anak, ada saudara, ada keluarga yang sakit. Saat ini kami berdoa, ya Tuhan, kerjakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit, keluarga dari anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan mujizat-Mu Tuhan, sehingga keluarga anak-anak-Mu ini akan menjadi kesaksian. Anak-anak-Mu akan menyaksikan bahwa Allah kami ajaib, sehingga Engkau mengerjakan kesembuhan bagi keluarga mereka. Setiap keluarga anak-anak-Mu yang mengalami sakit, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berseru dan berdoa, biarlah Tuhan tetap mengerjakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah di masa pandemi ini Tuhan beri kami kesehatan, Tuhan beri kami imun tubuh yang kuat. Tuhan kuatkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami jalani hidup kami dalam kesehatan bersama dengan Tuhan, kesehatan yang berasal daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat keluarga-keluarga saudara, supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, keharmonisan di tengah-tengah keluarga saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu. Biarlah keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, sehingga suasana sorga dirasakan di tengah-tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat ekonomi anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan tetap menjaga stabilitas ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus, sehingga kebutuhan mereka tercukupi dalam nama Yesus. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang karena situasi pandemi ini ekonomi mereka mengalami kehancuran. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Pulihkan keadaan ekonomi mereka di dalam nama Yesus. Pulihkan ekonomi anak-anak Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa, bangkitkan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Kami rindu mengalami kebangkitan ekonomi sekalipun di tengah-tengah pandemi seperti ini ya Tuhan. Bangkitkan ekonomi anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha pekerjaan mereka. Adalah orang-orang yang mungkin saat ini sedang mengalami bisnis yang mengalami kehancuran. Ya Tuhan,
Tolong anak-anak-Mu dalam bisnis mereka, tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka. Mereka yang sedang berdagang, berkati bisnis dagang mereka dalam nama Tuhan Yesus. Apapun bentuk usaha, bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang membela usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu melihat bisnis anak-anak-Mu dibangkitkan, pekerjaan anak-anak-Mu dibangkitkan, usaha anak-anak-Mu dibangkitkan, sehingga segala kebutuhan mereka tercukupi. Bahkan bukan hanya kebutuhan mereka yang tercukupi, mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan terkhusus mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam usaha dan pekerjaan mereka. Dan hamba berdoa, ya Tuhan, berkati profesi anak-anak-Mu, mereka yang bekerja sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu, ya Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka sebagai petani, Tuhan tolong anak-anak-Mu, berkati mereka di dalam pertanian mereka di dalam nama Yesus. Berkati apa yang mereka tanam sehingga semuanya bisa berkembang, semuanya bisa bertumbuh dengan baik, sehingga satu saat mereka akan menuai hasil dari apa yang mereka tanam. Berkati para petani, ya Tuhan. Berkati juga para pegawai dalam bidang mereka masing-masing. Berkati dalam nama Yesus para PNS. Tuhan tolong mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini di dalam nama Yesus. Para medis juga Tuhan yang campur tangan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka dalam memerangi virus yang saat ini begitu banyak terjadi. Tuhan tolong para medis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bahkan setiap profesi-profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Nyatakan kuasa-Mu, ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran oleh karena kondisi yang sulit saat ini. Tuhan tolong anak-anak-Mu, ya Tuhan, yang sedang ada dalam pengangguran. Mereka mungkin punya keluarga yang harus mereka cukupi segala kebutuhan mereka. Berikan pekerjaan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran. Nyatakan kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup, ya Tuhan, membuka jalan bagi anak-anak-Mu. Berikan kreativitas bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau membela anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Bapa di sorga, kami percaya Engkau mendengarkan seruan kami bagi setiap anak-anak-Mu saat ini. Dan Engkau Allah yang sanggup menjawab segala seruan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami lawatan Tuhan, silahkan saksikan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara. Saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Mari kita berdoa syafaat bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat ekonomi bangsa kami. Tuhan, pulihkan ekonomi bangsa kami di masa pandemi ini. Bahkan kami rindu ekonomi bangsa kami terus bertumbuh dan terus bertumbuh. Kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Biarlah Tuhan yang menjamin keamanan bagi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami terus Tuhan menolong sehingga semuanya bisa tetap stabil, ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati Indonesia ini, kemajuan Indonesia. Kami rindu satu saat Indonesia ini menjadi negara maju, ya Tuhan, dan diperhitungkan di dunia ini. Berkati bangsa kami tercinta, biarlah damai sejahtera terjadi di Indonesia ini, Tuhan. Berkati bagi para pemimpin kami, pemerintahan kami, Tuhan memberkati. Berkati dari Bapak
presiden, wakil presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, camat, lurah, kepala desa, kepala lorong, sampai jajaran terendah. Tuhan berkati semua. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan Indonesia ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan saat ini kami berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan pemulihan bagi Indonesia dalam masa pandemi ini Tuhan. Tuhan tetap membela, Tuhan tetap menolong, berikan kebijaksanaan bagi pemerintahan kami dalam menangani pandemi seperti yang terjadi sekarang ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong Indonesia, Tuhan berkati pemerintah kami dalam mereka memerintah bangsa ini, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami juga berdoa bagi gerejamu yang ada di bangsa ini, karena gerejamu adalah terang bagi bangsa ini. Itu sebabnya berkati gerejamu, supaya gerejamu bisa bersinar di tengah-tengah bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati ya Tuhan, berkati gerejamu, berkati jemaat-jemaat Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan, semuanya bisa jadi contoh, jadi teladan, jadi saksimu di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Berkati gereja-gereja lokal di bangsa ini, semuanya menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami. Kami sungguh-sungguh bersyukur, dan kami percaya doa kami bagi pribadi anak-anak-Mu, doa kami bagi bangsa ini, Tuhan telah dengar dan Tuhan telah menjawab kami. Dengan penuh iman kami percaya, karena kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara mengalami kekuatan baru daripada Tuhan. Tuhan memberkati saudara saat ini. Tuhan menjawab doa-doa saudara. Kalau saudara rindu setiap hari berlangganan dengan channel renungan malam ini saudara, silahkan saudara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan postingan doa yang baru, postingan renungan yang baru, sehingga setiap malam kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama saudara. Dan saudara akan terus didoakan dan didoakan, dan saudara akan mengalami campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita sama-sama memberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan saudara, sebelum mengakhiri video ini, silahkan di-share video ini kepada keluarga saudara, kepada kenalan dan sahabat-sahabat saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.